Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Puji Lestari, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang hewan kelelawar yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Astuti Kusumorini MSI. Pertama yaitu kelelawar. Nah, langsung saja kepada pembahasan, yaitu kelelawar. Mungkin kita sudah mengetahuinya, hewan kelelawar itu identik saat dia tuh keluar malam dan tidur di siang hari. Nah, di sini itu kelelawar memiliki nama ilmiah yaitu Chiroptera, yang termasuk kelompok hewan menyusui atau dikenal dengan istilah mamalia. Nah, di sini itu salah satu bahkan menjadi keunikan kelelawar, karena kelelawar itu salah satu hewan mamalia yang dapat terbang. Karena kan kalau misalkan burung sama kelelawar itu memiliki persamaan, sama-sama terbang, namun bedanya kalau reproduksi burung itu kan bertelur, nah sedangkan kelelawar itu melahirkan. Nah, dapat kita simpulkan kalau burung itu dapat diklasifikasikan ke keluarga Aves kalau misalkan kelelawar itu ke mamalia. Nah, di sini juga kelelawar termasuk hewan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik itu di daerah perhutanan, gua, bahkan di sekitar penduduk rumah warga yang memang masih asri alamnya. Yang kita ketahui bahkan di rumah-rumah kita itu dia si kelelawar itu hidup di lobang-lobang kayak seperti rumah-rumah yang masih menggunakan bambu kayu. Nah, di situ tuh kelelawar menjadikan tempatnya untuk beristirahat atau tidur. Nah, nanti saat maghrib atau misalkan sore hari, nah barulah kelelawar keluar untuk mencari makan. Nah, selanjutnya bahkan kabar menyedihkannya itu bahwa populasi kelelawar telah banyak mengalami perburuan sehingga jumlahnya itu akan menurun gitu. Nah, penurunan itu tuh bukan di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, bahkan beberapa spesies sudah dinyatakan punah dan beberapa spesies yang lainnya itu menuju proses kepunahan. Selanjutnya, kelelawar salah satu kelas mamalia dengan ciri khas, yaitu mempunyai kemampuan dalam menangkap adanya pantulan suara atau getaran yang disebut ekolokasi. Nah, mungkin kita nggak asing sama istilah ekolokasi karena saat zaman SD pun kita sudah diajari istilah-istilah seperti ekolokasi, getaran suara yang dapat ditangkap oleh kelelawar, bahkan autotomi yang dimiliki oleh cicak gitu. Nah, ekolokasi ini tuh merupakan salah satu bagian suara kelelawar yang dikeluarkan melalui mulut atau hidung pada saat kelelawar aktif atau dalam keadaan terbang. Bahkan saat kelelawar merasa terancam juga dia akan mengeluarkan suara tersebut. Nah, suara yang dihasilkan oleh kelelawar itu bisa. Nah, selanjutnya itu yaitu fungsi dari ekolokasi untuk kelelawar, yaitu untuk terbang pada saat malam hari, karena kan indera penglihatan kelelawar tidak sempurna seperti manusia gitu, yang bahkan dengan jelas gitu mulai dari warna atau bahkan kelelawar tidak mengetahui gitu dengan jelas bahwa di sekitarnya itu ada musuhnya. Nah, dengan adanya ekolokasi tersebut, kelelawar dapat menentukan lokasi arah mangsa seperti serangga yang ada di sekitarnya, bahkan untuk menghindari musuh sekalipun itu manusia yang biasanya itu berburu dengan sengaja pada malam hari. Nah, kelelawar juga memiliki ciri khas pada kakinya itu, selain memiliki selaput pada kakinya, yaitu memiliki cakram seperti burung gitu. Nah, fungsi cakramnya itu yaitu untuk bertahan hidup, bahkan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dan untuk menggantungkan dirinya pada dahan pohon, dinding gua tempat ia bergantung. Nah, bahkan
kebanyakan dan mayoritas mamalia itu memiliki bulu. Nah, kelelawar ini tuh memiliki bulu atau yang dikenal dengan jenis rambut kelelawar yang memiliki rambut sangat jarang ditemukan atau memiliki rambut yang pendek bahkan gundul. Tetapi dalam artian gundul itu kelelawar masih memiliki akar bulunya itu gitu sebagai pelindung dari udara yang sangat dingin. Nah, warna rambut dapat menentukan dalam proses identifikasi meskipun tidak semua spesies memiliki rambut. Nah, di selaput-selaput kakinya itu kelelawar memiliki selaput yang terletak di bagian antara paha. Selanjutnya yaitu kelelawar memiliki lengan yang kuat untuk menopang sayapnya yang besar dan lebar. Di sayapnya terdapat 5 jari yang bertulang panjang serta dilengkapi cakar yang kuat. Nah, cakar yang kuat inilah yang digunakan untuk bergantung seperti yang tadi dijelaskan. Nah, karena kaki mereka tidak berkembang secara sempurna, kelelawar tidak terbang sebaik burung karena struktur sayap yang sangat berbeda. Sayap kelelawar terdiri dari lapisan kulit tipis, yaitu dengan nama ilmiah patagium ganda, yang terdiri dari banyak pembuluh darah, serabut jaringan ikat, dan saraf. Sehingga salah satu ciri yang dimiliki kelelawar itu memiliki kulit yang sangat tipis, tidak seperti burung karena memiliki rambut-rambut yang sangat tebal. Selanjutnya yaitu pembahasan sistem peredaran darah kelelawar. Kelelawar itu memiliki katup khusus yang mencegah darahnya itu menggumpal di kepala. Nah, terus selain itu juga kelelawar memiliki otot-otot yang digunakan untuk terbang. Nah, karena cara terbangnya tidak sesempurna burung, makanya otot-otot yang digunakan itu membutuhkan lebih banyak energi daripada otot-otot tubuh yang lainnya. Seiring dengan ini, kadar oksigen juga berpengaruh gitu. Karena energi yang dihasilkan lebih banyak, maka kadar oksigen yang dibutuhkan dalam darah juga tinggi. Oleh karena itu, sistem peredaran darah pada kelelawar itu terbilang efisien sehingga memenuhi persyaratan sebagai hewan. Nah, relatifnya bentuk jantung mamalia itu umumnya pada kelelawar yaitu bisa 3 kali lebih besar karena berfungsinya itu untuk memompa lebih banyak darah. Nah, kelelawar di tengah penerbangan saat terbang itu mungkin bisa mencapai detak jantung 1000 detak per menit. Jadi walaupun penerbangannya tidak sesempurna burung, namun sehingga berpengaruh gitu kepada detak jantung yang sangat cepat. Nah, selanjutnya pada sistem pernapasan. Nah, kelelawar itu memiliki struktur bronkiolus dan alveoli paru-paru yang menghasilkan permukaan pertukaran yang lebih luas sehingga meningkatkan kapasitas pernapasan kelelawar. Nah, sayap yang dimiliki kelelawar itu tuh terbentuk dari membran-membran yang sangat tipis yang memiliki pembuluh subkutan yang sangat dekat dengan permukaan paru-paru. Nah, ini tuh berkontribusi besar untuk pernapasan kelelawar karena oksigen dan pertukaran karbon yang dilakukan dalam proses pernapasan cukup berat dan cukup tinggi. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan kelelawar. Lambung kelelawar itu terkhususnya kelelawar pemakan buah itu lambungnya itu lebih besar dan kompleks gitu. Usus halusnya lebih panjang dan terbentuk seperti kantong-kantong. Nah, tidak memiliki sekum dan usus besarnya pendek dan hampir tidak bisa dibedakan antara usus kecil dan usus besar. Nah, jenis tanaman atau jenis makanan-makanan yang dimakan oleh kelelawar pemakan buah itu berdasarkan informasi yang didapat itu seperti buah paya, pisang, mangga, sirsak, jambu gitu, bahkan bunga kelapa. Nah, ini tuh ya pokoknya itulah. Selanjutnya yaitu reproduksi kelelawar. Nah, kelelawar juga memiliki jenis kelamin jantan dan betina. Nah, kalau jantan itu memiliki testis. Apa sih itu testis? Nah, testis itu tuh bertanggung jawab dan berperan untuk reproduksi pada kelelawar jantan yang sudah dewasa. Nah,
Tugas yang dilakukan oleh dua mekanisme ini berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama, sekresi internal testis bertanggung jawab untuk perkembangbiakan sebagai ciri-ciri seksual sekunder. Nah, jadi itu pembeda gitu antara kelelawar jantan yang masih kecil dan kelelawar jantan yang sudah dewasa, serta untuk menyiapkan dan mempertahankan fisiologi organ genital. Nah, selanjutnya itu ovarium. Selanjutnya yaitu ovarium betina yang terletak di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofise yang bertanggung jawab terhadap siklus birahi pada hewan betina. Pertama, ovarium itu berperan dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan maturasi ovum. Maturasi itu seperti tingkat kematangan ovum. Jadi kita juga bisa mengetahui kalau kelelawar betina itu sudah memasuki fase dewasa. Nah, yang kedua itu ovarium juga berfungsi sebagai glandula endokrin yang menghasilkan hormon seks betina, sehingga antara reproduksi jantan dan betina dapat membuahi sel telur. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelelawar. Klasifikasi kelelawar menurut kan 1991 adalah kelelawar memiliki kingdom dengan nama Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, infrakelas Eutheria, superordo Laurasiatheria, ordo Chiropetra, dan subordo Megachiroptera. Kelelawar itu secara umum itu termasuk ke habitat dan peran yang dimiliki oleh kelelawar itu. Habitat kelelawar telah disebutkan sebelumnya berada di pohon-pohon atau berada di sekitaran lingkungan sekitar yang masih asri, bahkan di gua-gua, karena kelelawar menyukai tempat yang lembab gitu. Nah, peran yang penting dalam kelelawar itu, terutama jenis pemakan serangga, ialah mengontrol populasi serangga di ekosistem. Terus kelelawar jenis ini memiliki kemampuan memakan serangga sebanyak 50% dari bobot tubuhnya. Dengan kemampuan ini, maka serangga dalam jumlah besar dapat dikonsumsi oleh kelelawar, sehingga jika terjadi ledakan jumlah serangga, nah maka si kelelawar itu yang akan memakannya. Nah, bahkan mengingat kasus COVID-19 yang ada sangkut pautnya dengan kelelawar. Nah, bahkan terdapat banyak agen penyakit zoonosis yang dapat diturunkan atau disebabkan melalui peran kelelawar. Karena ada beberapa sebab gitu kelelawar dapat menularkan virus-virusnya. Karenanya beberapa di antaranya yaitu virus IGSA, rabies. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Untuk itu presentasinya masih jauh dari kata sempurna, dan berharap agar seluruh informasi dan ilmunya dapat bermanfaat. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.